Bab 5261 Tentara tiba. Penguasa kota Wuen memanipulasi bayangan Raja Dewa, menimbulkan malapetaka ke segala arah. Arai Raja Dewa penebar bintang, awalnya diperintahkan oleh pemimpin Sekte Dewa Darah untuk dipasang oleh penguasa kota Wuen. Tujuannya adalah untuk melindungi pemimpin Sekte Dewa Darah ketika kekuatannya melemah. Kekuatan arai ini, yang dikendalikan langsung oleh pemimpin Sekte Dewa Darah, secara alami tak terbatas. Hanya dalam waktu singkat, beberapa ahli tingkat buah Tai Dao tewas. Ini sungguh menyedihkan. Para ahli tingkat buah Tai Dao, bahkan yang berada di tingkat bawah, tidak bisa dianggap enteng. Mereka biasanya adalah tokoh berpangkat tinggi di berbagai sekte dan keluarga, bagaimana mungkin mereka mati di sini? Para ahli buah Tai Dao yang tersisa semuanya menderita beberapa luka. Bagaimana arai ini bisa begitu kuat? Ini jelas bukan arai Sekte Dewa Darah. Mata Pangeran Chen berbinar, ia langsung menyadari bahwa asal-usul arai ini jauh dari sederhana. Meskipun Sekte Dewa Darah memiliki pengaruh yang cukup besar di Kesu pada puncak kejayaannya, mereka masih jauh dari memiliki formasi sekuat arai penyebar bintang Raja Dewa. Lalu, dari mana asal arai ini? Bunuh, bunuh, bunuh. Tepat ketika divisi Zhaoxing dan anggota kuat dari 5 keluarga dan 7 sekte dipaksa mundur oleh serangan Raja Dewa. Tiba-tiba, teriakan perang yang memekakkan telinga meletus dari awan-awan di kejauhan. Teriakan itu begitu kuat dan tersinkronisasi dengan sempurna. Gelombang suara yang bergulung-gulung, bagaikan kekuatan surga, mengguncang langit dan bumi. Pangeran Chen menoleh ke belakang dan melihat puluhan titik hitam mendekat dengan cepat dari cakrawala, perlahan-lahan menampakkan garis besar kapal perang. Di atas kapal perang, Panji, Raja Chaining, muncul. Raja Chaining ada di sini. Aku tidak perlu khawatir. Senyum santai tersungging di bibir Pangeran Chen. Gemuruh. Penguasa kota Wuen mengaktifkan bayangan Raja Dewa, meraung melintasi langit dan bumi, menangkis semua dinding yang menyerbu ke arah mereka. Pada saat yang sama, ia menyadari kapal perang mendekat dari cakrawala dan segera mengaktifkan hantu Raja Dewa, melepaskan pukulan. Asteris Bang. Asteris hantu Raja Dewa menghancurkan udara dengan satu pukulan, kekuatannya yang mengerikan menciptakan daya penghancur yang melonjak menuju kapal perang. Kekurang-ajaran. Raungan meletus dari kapal perang. Detik berikutnya, Raja Chaining melangkah maju, tombak panjang berkilat di tangannya. Alisnya yang seperti pedang berkerut, dan ia menerjang maju dengan niat membunuh. Asteris. Boom. Asteris serangkaian suara yang mengguncang bumi bergema. Tombak itu mengenai hantu Raja Dewa, hampir menghancurkannya. Penguasa kota Wuen, yang mengendalikan hantu Raja Dewa, juga terkena, batuk darah dan menjadi pucat. Raja Chaining, buah dao primordial, merasakan kekuatan penyerang, penguasa kota Wuen ketakutan. Itu adalah salah satu dari 12 raja militer Chu, seorang ahli sejati di alam buah dao primordial. Armada kapal perang Raja Chaining tiba di atas Pangeran Chen. Salam, Pangeran Chen. Saya terlambat, mohon maaf. Raja Chaining melotot tajam ke arah gunung 10.000 tulang sebelum menghampiri Pangeran Chen dan membungkuk hormat. Paman, Anda tidak terlambat, dan Anda tiba tepat waktu. Kata Pangeran Chen sambil tersenyum, membantu Raja Chaining berdiri. Raja Chaining adalah raja dengan nama keluarga yang berbeda di antara 12 raja militer, berstatus pangeran di kerajaan Chu. Namun, Pangeran Chen, Raja Chu, bagaimanapun juga, adalah anggota keluarga kerajaan, jadi Raja Chaining tetap harus membungkuk. Pangeran Chen, yang peka, tahu Raja Chaining ada di hadapannya dan segera memanggilnya, Paman, sehingga menjembatani jarak di antara mereka. Yang mulia, jangan terburu-buru. Biarkan aku menghadapi iblis-iblis ini. Pangeran Chaining tiba dengan pasukannya, sisa medan perang kini berada di tangannya. Pangeran Chen mengangguk dan segera mengeluarkan perintah. Para prajurit dari divisi Zhaoxing, 5 keluarga, dan 7 sekte yang mengepung gunung 10.000 tulang menyesali keputusan mereka. Mereka telah mempercayakan medan perang kepada Pangeran Chaining. Dalam hal memimpin pasukan, para prajurit dari divisi Zhaoxing, 5 keluarga, dan 7 sekte tentu saja bukan tandingan Pangeran Chaining. Terlebih lagi, Pangeran Chaining adalah ahli buah dao Hunyuan sejati. Bunuh. Setelah melihat para prajurit dari divisi Zhaoxing, 5 keluarga, dan 7 sekte mundur, Pangeran Chaining melambaikan tangannya dan meraung. Puluhan kapal perang menyerbu menuju gunung 10.000 tulang, ratusan meriam perang mereka menyerbu. Berdengung. Saat kapal-kapal perang mencapai gunung 10.000 tulang, penyerangan telah selesai. Boom, 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 boom. Ratusan meriam dewa perang ditembakkan secara bersamaan, langsung menghancurkan gunung 10.000 tulang. Di kaki gunung 10.000 tulang, Lin Bai, yang sedang bersila menyembuhkan luka-lukanya, tiba-tiba merasakan aura kematian yang kuat. Tanpa ragu,
Lin Bai segera melangkah ke pedang terbangnya dan bergegas keluar dari area menuju Gunung 10.000 Tulang. Gemuruh. Di bawah kekuatan meriam Dewa Perang yang mengerikan, Gunung 10.000 Tulang runtuh seketika. Bayangan Raja Dewa, yang berdiri di antara langit dan bumi, juga lenyap dalam sekejap. Pemandangan ini membuat mata para prajurit dari divisi Zhaoxing dan 5 keluarga dan 7 sekte menjadi dingin. Metode yang begitu mendominasi. Apakah ini kekuatan militer kerajaan Chu? Sungguh tidak dapat dipercaya. Mungkinkah salah satu dari 12 raja militer kerajaan Chu memiliki kekuatan untuk memusnahkan 5 keluarga dan 7 sekte? Melihat gerakan Raja Chaining, terutama para prajurit dari 5 keluarga dan 7 sekte, merasakan hawa dingin di hati mereka. Sebelumnya, para pendekar dari 5 keluarga dan 7 sekte percaya bahwa setelah bertahun-tahun berkembang, mereka seharusnya mampu menyaingi kerajaan Chu. Namun hari ini, tampaknya mereka bahkan tak sanggup menghadapi Chaining, salah satu dari 12 raja militer, apalagi melawan raksasa kerajaan Chu. Penguasa kota Wen, berlumuran darah dan dalam kondisi menyedihkan, menatap pemimpin sekte Dewa Darah dan meraung marah, Chaining ada di sini. Dia bukan orang yang bisa diremehkan. Bukankah kau bilang kau punya orang lain untuk dimanfaatkan? Di mana mereka? Pemimpin sekte Dewa Darah baru saja mengatakan bahwa seseorang akan datang membantu mereka, tetapi pertempuran telah berlangsung begitu lama, dan penguasa kota Wen belum melihat sekutu yang turun tangan. Chaining terus maju tanpa henti, jika pemimpin sekte Dewa Darah tidak punya ruang untuk bermanuver, mereka semua akan mati di bawah kavaleri besi Chaining hari ini. Kau benar-benar sampah. Pemimpin sekte Dewa Darah memelototi penguasa kota Wen, matanya dipenuhi dengan penghinaan dan hinaan. Ia tak menyangka bahwa pemimpin sekte Dewa Darah bahkan tak mampu menghentikan gelombang serangan pertama Chaining. Aduh, tak ada cara lain. Pemimpin sekte Dewa Darah menatap langit dan berteriak marah, apa kau berencana terus bersembunyi di kehampaan dan menonton pertunjukan, atau maukah kau membantuku? Teriaknya. Tetapi tak seorang pun menjawab. Heh, apa kalian semua takut dengan pasukan Raja Chaining? Pemimpin sekte Dewa Darah mengejek lagi. Melihat tak seorang pun menjawab, wajah pemimpin sekte Dewa Darah perlahan meredup, dan ia menggeram pelan, aku sudah cukup hidup. Kalau aku akan mati, sebelum aku mati, aku akan memberitahu kerajaan Chu semua informasinya. Pokoknya, kerajaan Chu sangat tertarik dengan apa yang ku ketahui. Kalau kau tak bergerak, aku akan menyerah. Pemimpin sekte Dewa Darah tersenyum, dengan nada sarkasme dalam suaranya. Begitu ia selesai berbicara, riak-riak tiba-tiba muncul di kehampaan yang tenang, seolah-olah penghalang spasial sedang dihancurkan. Bab 5262 Orang Kuat yang Misterius. Raja Chaining memimpin pasukannya, menyerang Gunung Wangu. Bayangan Raja Dewa di hadapan pasukan Raja Chaining bagaikan macan kertas yang mudah hancur. Raja Chaining melangkah dari tanah ke udara. Dengan langkah pertamanya, sebuah baju zirah berkilau muncul di tubuhnya. Dengan langkah keduanya, sebuah tombak emas hitam muncul di tangannya. Dengan langkah ketiganya, seekor naga ganas muncul di bawahnya. Raja Chaining menunggangi naga itu, menghunus tombaknya, menyerbu menuju Gunung Wangu. Aura mengerikan dari alam buah dao primordial menyelimuti langit dan bumi. Naga itu meraung, suaranya bagaikan guntur, menakutkan semua makhluk hidup di langit. Kau, yang mengubah Kesu menjadi seperti ini. Raja Chaining tiba di atas naganya, muncul di hadapan pemimpin sekte Dewa Darah, dan bertanya dengan dingin. Pemimpin sekte Dewa Darah melirik Raja Chaining, mata merah darahnya menyipit tanpa sadar, karena ia merasakan aura mengerikan yang penuh kedengkian dan keagungan terpancar dari Raja Chaining. Aura pembunuh ini bahkan lebih intens daripada yang dipancarkannya setelah membantai Kesu. Sumber utama aura pembunuh seorang seniman bela diri adalah pembunuhan makhluk hidup. Semakin banyak seniman bela diri yang dibantai, semakin kuat auranya. Pemimpin sekte Dewa Darah telah melakukan kekejaman yang tak terhitung jumlahnya di Kesu, membantai orang yang jumlahnya hampir tak terhitung. Namun, dibandingkan dengan Raja Chaining, aura pembunuhnya sama sekali tidak signifikan. Jika pemimpin sekte Dewa Darah telah membunuh 10.000 orang, maka aura pembunuh Raja Chaining akan membutuhkan pembunuhan setidaknya beberapa juta orang untuk mencapai tingkat seperti itu. Orang bisa membayangkan bahwa seorang raja yang diangkat sebagai salah satu dari 12 raja militer di Chu bukanlah orang biasa. Teguk, pemimpin sekte Dewa Darah menatap Raja Chaining, menelan ludah dengan susah payah. Ia merasakan aura pembunuh yang terpancar dari Raja Chaining. Dingin, begitu dingin hingga membuatnya tercekik. Kalian semut belaka, beraninya kalian mengganggu perbatasanku. Berikan aku hidup kalian. Alis Raja Chaining yang bagaikan pedang berkerut, mata bulatnya berkobar amarah. Ia melangkah ke atas kepala naga itu, melompat maju dengan tombaknya, tusukan dahsyat diarahkan langsung ke pemimpin sekte Dewa Darah.
Pemimpin Sekte Dewa Darah tertegun, merasakan dirinya diselimuti aura mengerikan, terkunci di tempat, tak mampu melarikan diri. Sebuah kekuatan penghancur hendak memusnahkan jiwa dan raganya. Jika serangan ini mengenai sasaran, pemimpin Sekte Dewa Darah tahu bahwa bahkan dengan 9 nyawa, tak akan cukup bagi Raja Chaining untuk membunuhnya. Meskipun pemimpin Sekte Dewa Darah berada di puncaknya, mencapai alam buah dao primordial. Bahkan di puncaknya, ia mungkin bukan tandingan Raja Chaining, apalagi sekarang ia masih dalam tahap pemulihan. Selamatkan aku. Pemimpin Sekte Dewa Darah menatap langit, meraung serak, selamatkan aku. Gemuruh. Tiba-tiba, pada saat itu, kehampaan di atas pemimpin Sekte Dewa Darah hancur, dan beberapa sosok muncul di awan. 3 sosok, semuanya diselimuti kabut hitam, wajah mereka tak terlihat, dan jenis kelamin mereka tak diketahui. Namun, masing-masing sosok memancarkan aura kekuatan yang dahsyat. Kekuatan ini adalah milik seorang kultivator buah dao primordial. 3 ahli di ranah buah dao primordial. Tiba-tiba, salah satu ahli buah dao primordial ini melesat ke arah pemimpin Sekte Dewa Darah, menangkis serangan Cai Ningwang. Kekuatan benturan mereka langsung menyebar, menghancurkan awan menjadi debu. Ahli buah dao primordial itu, meskipun menyelamatkan pemimpin Sekte Dewa Darah, jelas terluka. Ia terhuyung mundur, tubuhnya bergoyang, bahkan kabut hitam di sekitarnya berkelap-kelip, seolah-olah ia akan binasa. Sebaliknya, Cai Ningwang, yang luput dari serangannya, mendarat di atas kepala naga itu, sosoknya tegak, keagungannya tak tertandingi, angin menerpa jubah perangnya, tombak panjang di tangannya berkilauan dengan cahaya dingin dan tajam. Raung, naga di bawah kakinya, seolah terprovokasi, meraung ke arah 3 ahli buah dao primordial yang tiba-tiba muncul di awan. Siapa di sana? Teriak Raja Chaining dingin. Kemunculan tiba-tiba 3 ahli buah dao primordial bahkan mengejutkan Raja Chaining. Kerajaan Chu tahu betul berapa banyak ahli buah dao primordial yang ada di wilayahnya, tetapi berdasarkan penilaian Raja Chaining, ketiganya kemungkinan besar adalah ahli buah dao primordial Chu. Ketiga ahli buah dao primordial itu diselimuti kabut hitam, dan bahkan Raja Chaining tidak dapat melihat wajah mereka di balik kabut. Pemimpin Sekte Dewa Darah, berhenti bicara omong kosong dan ikutlah dengan kami. Kekalahan Sekte Dewa Darahmu tak terelakkan, mundurlah dulu. Ketiganya muncul di samping pemimpin Sekte Dewa Darah dan hendak membawanya pergi. Pemimpin Sekte Dewa Darah baru saja menekan racun tak tertandingi, 5 tanda kerusakan langit dan manusia, setelah menyatu dengan sejumlah besar Dewa Darah, dan hendak menangkap Lin Bai, tetapi tiba-tiba, ketiganya ingin membawanya pergi. Tuan-tuan, bisakah kalian memberi saya waktu sebentar? Saya hanya butuh 1/4 jam. Saya ada sesuatu yang harus dilakukan, sesuatu yang sangat penting bagi saya. Pemimpin Sekte Dewa Darah tidak bergerak setelah mendengar ini, tetapi malah berkata, apa lagi yang ingin kalian lakukan? Sialan, tahukah kalian betapa besar risiko yang telah kita ambil dengan bertindak sekarang? Keluar dari sini, raung ketiganya. Dalam kondisiku saat ini, bahkan jika aku melarikan diri, rasanya sama saja dengan mati. Aku harus menangkap Lin Bai. Pemimpin Sekte Dewa Darah menggertakkan giginya dan menggeram, beri aku 1/4 jam, hanya 1/4 jam. Melihat tekad pemimpin Sekte Dewa Darah, ketiganya bertukar pandang dan akhirnya setuju. 1/4 jam. Hanya 1/4 jam. Setelah 1/4 jam, apapun yang ingin kalian lakukan tidak akan mungkin, kami akan membawa kalian pergi dengan paksa. Kata ketiganya. Terima kasih. Pemimpin Sekte Dewa Darah segera berbalik dan menukik ke bawah. Raja Chaining, yang mengira pemimpin Sekte Dewa Darah akan melarikan diri, segera menunggangi naganya untuk mengejar, tetapi dihentikan oleh 3 ahli di tingkat buah dao primordial. Raja Chaining, lama tak jumpa. Lawanmu adalah kami, kata ketiganya dengan dingin, menghalangi jalan Raja Chaining. Kalian bertiga tak ada tandingannya. Raja Chaining mencibir. Ketiganya tertawa, tentu saja, kami masih cukup waspada terhadap Yang Mulia. Karena itu, kami tidak berniat melawan Yang Mulia 1 lawan 1, kami berniat menyerang bersama. Raja Chaining mencibir, menginjak naga itu, mencengkeram tombaknya erat-erat, dan menatap ketiganya dengan tatapan dingin. Di luar Gunung Wangu, Raja Chaining meninggalkan sebuah kapal perang untuk melindungi keselamatan Pangeran Chen. Pada saat itu, seorang letnan di kapal perang mendekati Pangeran Chen dan dengan hormat berkata, Yang Mulia telah memerintahkan kami untuk mengawal Anda ke tempat yang aman. Pangeran Chen ragu sejenak, melirik situasi tegang di Gunung Wangu di depan, lalu langsung mengangguk. Kapal perang itu mengubah arah dan melesat menjauh dari gunung 10.000 tulang. Bahkan setelah mundur sejuta mil, mereka tak berhenti, seolah hendak meninggalkan Kesu. Para prajurit dari 5 keluarga, 7 sekte,
dan divisi Zhaoxing juga menerima perintah Pangeran Chen untuk segera mundur. Menyerahkan medan perang kepada Pangeran Chaining. Tepat saat mereka berbalik untuk pergi, gelombang kejut dahsyat menyapu, langsung meratakan area seluas 10.000 mil. Aura keempat ahli buah Dao Hunyuan, bagaikan kekuatan dewa, terus-menerus meledak di antara langit dan bumi. Seluruh kezu berguncang hebat. Bab 5263 Segel Kerajaan. Raja Chaining terkunci dalam pertarungan sengit dengan 3 ahli buah Dao kekacauan primordial. Kekuatannya dahsyat, momentumnya dahsyat, dan langit serta bumi bergetar. Lin Bai baru saja merasakan kekuatan penghancur mendekat dan melarikan diri dari dasar gunung 10.000 tulang. Sebelum ia sempat bernapas lega, ia mendongak dan melihat 4 sosok di udara. 3 sosok diselimuti kabut hitam, wajah mereka tak dikenali. Salah satunya adalah seorang raja berbaju zirah lengkap, menunggangi naga. Bahkan Lin Bai merasa ngeri melihat pemandangan ini, terutama karena Lin Bai merasakan gelombang kekuatan penghancur yang memancar dari sosok-sosok ini. Mereka bukanlah ahli buah Dao Tai, juga bukan ahli buah Dao Daluo, melainkan ahli buah Dao kekacauan primordial sejati. Apa yang terjadi di luar? Kenapa ada 4 ahli buah Dao kekacauan primordial di sini? Seru Lin Bai dalam hati. Saat berikutnya, ia berbalik dan berlari. Meskipun ia tidak tahu mengapa keempat ahli buah Dao kekacauan primordial ini ada di sini, Lin Bai tahu bahwa tempat ini jelas bukan tempat yang aman. Jika dia tidak pergi tepat waktu, dampak pertempuran mereka kemungkinan besar akan cukup untuk membakarnya menjadi abu. Wus, Lin Bai baru saja melarikan diri sejauh 10.000 mil ketika dia merasakan aura menguncinya dari belakang. Dan aura yang menguncinya itu juga aura seorang kultivator, buah Dao primordial. Lin Bai berbalik dan melihat pemimpin Sekte Dewa Darah bergegas ke arahnya, terutama mata merah darahnya yang sangat mencolok. Lin Bai tahu bahwa pemimpin Sekte Dewa Darah telah menekan 5 tanda pembusukan langit dan manusia, dan telah memulihkan sebagian kultivasi buah Dao primordialnya. Nak, kau tidak bisa melarikan diri hari ini. Pemimpin Sekte Dewa Darah menerjang maju, sosoknya langsung menempuh jarak 10.000 mil. Sebuah serangan telapak tangan mendarat di punggung Lin Bai, menghancurkan pertahanan, formasi pedang Tai Chi Yin Yang di tubuhnya. Bahkan dengan tubuh Dao 5 elemennya, Lin Bai merasa seolah-olah dia hampir tercabik-cabik. Dia memiliki firasat yang sangat kuat bahwa, pemimpin Sekte Dewa Darah tidak ingin membunuhnya, jika tidak, serangan telapak tangan itu sudah cukup untuk melenyapkan jiwa dan rohnya. Asteris Puff. Asteris Lin Bai mendarat di tanah, menyemburkan darah. Serangan telapak tangan pemimpin Sekte Dewa Darah hampir tidak memberi Lin Bai ruang untuk menghindar, membuatnya tak berdaya untuk menangkis. Pukulan itu hampir merenggut nyawanya. Meskipun selamat, Lin Bai kini benar-benar tak berdaya. Dengan kultivasi alam Dewa Dao-nya, baik itu aspek tertinggi, kekuatan melahap, teknik pedang teratai biru, maupun teknik pedang pembantai abadi, semuanya sama sekali tak berarti di hadapan kekuatan absolut, di hadapan seorang ahli buah Dao primordial. Ikutlah dengan patuh. Begitu kita berada di tempat yang aman, aku akan merasuki tubuhmu. Pemimpin Sekte Dewa Darah meraih Lin Bai dan bersiap untuk membawanya pergi. Dengan campur tangan Chaining, salah satu dari 12 raja militer Chu, tempat ini jelas bukan tempat yang paling cocok bagi pemimpin Sekte Dewa Darah untuk merasukinya. Oleh karena itu, pemimpin Sekte Dewa Darah berencana untuk membawa Lin Bai pergi terlebih dahulu, lalu perlahan-lahan merasukinya begitu mereka mencapai lokasi yang aman. Lin Bai diangkat oleh pemimpin Sekte Dewa Darah. Ia merasa pusing dan lemah, seolah-olah tulang dan dagingnya telah hancur, dan kekuatan dantian serta buah Dao-nya hampir habis. Ini benar-benar napas terakhirnya. Lin Bai ingin melawan pemimpin Sekte Dewa Darah, tetapi tak satu pun tulang di tubuhnya mampu menopangnya, dan setiap inci dagingnya terasa sakit. Baru saja, pemimpin Sekte Dewa Darah memberitahu ketiga ahli buah Dao Chaos untuk memberinya waktu 1/4 jam. 1/4 jam sudah cukup. Dalam 1/4 jam itu, pemimpin Sekte Dewa Darah akan datang dan membawa Lin Bai pergi. Aku sudah mengurusnya, ayo pergi. Pemimpin Sekte Dewa Darah meraih Lin Bai dan berteriak kepada ketiga sosok itu. Ketiganya terkunci dalam pertempuran sengit dengan Raja Chaining, dan setelah mendengar suara pemimpin Sekte Dewa Darah, mereka segera menjauhkan diri dari Raja Chaining. Raja Chaining benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai salah satu dari 12 raja militer. Dia benar-benar menghadapi kami bertiga sendirian dan tidak tertinggal. Aku sudah belajar dari kesalahanku, aku sudah belajar dari kesalahanku. Hari ini aku disibukkan dengan banyak hal sepele, aku akan kembali untuk belajar dari keahlian Raja Chaining yang luar biasa lain kali. Selamat tinggal, cibir mereka bertiga, mendekati pemimpin Sekte Dewa Darah, berniat menghancurkan kehampaan dan pergi. Raja Chaining menatap mereka bertiga dan pemimpin Sekte Dewa Darah,
memperhatikan Lin Bai digendong oleh pemimpin Sekte Dewa Darah. Ia mencibir, kau repot-repot seperti itu hanya demi bocah di tanganmu itu. Baik mereka bertiga maupun pemimpin Sekte Dewa Darah tidak menjawab, hanya memberikan senyum misterius. Seketika, celah spasial mulai berfluktuasi, kehampaan akan hancur. Datang dan pergi sesukamu. Apa kau pikir kau hanya hiasan untukku? Alis Raja Chaining berkerut, menunjukkan ketidaksenangannya. Tepat pada saat itu, Raja Chaining mengeluarkan segel kerajaan dari jubahnya, melepaskan kekuatan spiritualnya. Segel kerajaan memancarkan cahaya yang menyilaukan, berubah menjadi tirai cahaya yang menyelimuti langit dan bumi. Segel kerajaan. Pemimpin Sekte Dewa Darah dan ketiga ahli di tingkat buah dao primordial menegang. Segel kerajaan di tangan Cai Ning adalah token yang dibuat oleh kerajaan Chu dan dianugerahkan kepada 12 raja militer. Dengan segel kerajaan, tidak hanya pasukan di kerajaan Chu dapat dimobilisasi, tetapi segel kerajaan itu sendiri juga merupakan senjata sihir yang sangat kuat. Misalnya, segel kerajaan di tangan Cai Ning adalah senjata ilahi Luo Agung yang lengkap dan sempurna. Segel kerajaan ini telah diwariskan turun-temurun melalui dinasti Chu, mengalami penyempurnaan yang tak terhitung jumlahnya oleh raja-raja sebelumnya, secara bertahap berevolusi dari senjata ilahi Dao tingkat atas menjadi senjata ilahi Tai. Sekarang, di tangan Cai Ning, itu telah menjadi senjata ilahi Luo Agung. Cai Ning awalnya adalah seorang ahli di tingkat buah dao primordial, dan memiliki senjata ilahi Luo Agung secara langsung melipat gandakan kekuatannya beberapa kali lipat. Segel kerajaan ditekan ke dalam kehampaan, dan penghalang cahaya mengembang, menyegel ruang ini. Ketiga pria itu, merasakan sesuatu yang salah dan tidak dapat pergi, dengan dingin berkata kepada Raja Cai Ning, Raja Cai Ning, menyegel ruang ini tidak ada gunanya. Bahkan dengan kami berempat bekerja sama, kau bukanlah tandingan kami. Aku hanya mempermainkanmu untuk mengetahui tujuan dan asal-usulmu. Kau benar-benar berpikir aku tidak bisa menghadapimu. Mata Raja Cai Ning melebar karena marah. Ia berdiri di atas seekor naga, tangan kirinya memegang segel kerajaan, tangan kanannya menggenggam tombak panjang, niat bertarung yang tak terbatas terpancar darinya. Empat semut yang tidak bisa melihat cahaya siang, beraninya kau berlagak di hadapanku. Raja Cai Ning meraung, dan naga itu tiba-tiba menerjang ke depan. Tombak panjang itu menyapu langit, menebas dengan ganas. Langit dan bumi bergetar, dan kekuatan mengerikan menyapu ketiga pria itu. Ketiga pria itu dan pemimpin Sekte Dewa Darah berhamburan seperti burung dan binatang buas. Salah satu prajurit, yang diselimuti kabut hitam, tak mampu menghindar tepat waktu dan terkena tombak. Ah! Jeritan melengking terdengar. Kabut hitam itu hancur oleh tombak, benar-benar menghancurkan separuh tubuhnya. Setelah mendaratkan serangan yang sukses, Raja Cai Ning tak memberi mereka kesempatan untuk bernapas. Ia melesat dari atas kepala naga, tombaknya menembus kehampaan dan menghantam ahli buah dao primordial lainnya. Dengan suara dentuman keras, tubuh fisik ahli buah dao primordial itu hancur seketika. Secercah jiwanya, yang membawa buah dao, melesat cepat ke kejauhan, mencoba melarikan diri. Namun, jiwa itu bertabrakan dengan penghalang spasial yang dibentuk oleh segel raja dan terhempas mundur. Setelah pertukaran ini, dari ketiga ahli buah dao primordial, satu kehilangan separuh tubuhnya, dan tubuh yang lain hancur berkeping-keping. Ketika ketiganya menatap Raja Cai Ning lagi, wajah mereka menunjukkan keterkejutan dan keheranan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kedua belas raja militer Chu memang bukan orang yang mudah ditaklukkan. Bab 5264 Teror Raja Cai Ning. Raja Cai Ning bertarung dengan semakin ganas, tombaknya menyapu langit dan bumi, bahkan mengguncang para dewa dan roh. Setelah pertempuran sengit, ketiganya buru-buru membahas langkah-langkah penanggulangan secara diam-diam. Apa yang harus kita lakukan? Aku tidak pernah menyangka kekuatan Raja Cai Ning begitu mengerikan. Kau bercanda. Dia adalah salah satu dari 12 raja militer Chu. Bagaimana mungkin kekuatannya lemah? Petik 2 petik 2. Cepat pikirkan cara, kalau tidak, kita semua akan mati di sini. Segel kerajaan telah menyegel ruang ini, kita tidak punya kesempatan untuk melarikan diri, bahkan jiwa kita pun tidak bisa lolos. Kita akan dikalahkan satu persatu oleh Raja Cai Ning di sini. Kata ketiganya buru-buru. Bahkan pemimpin Sekte Dewa Darah menunjukkan ketakutan dan kekhawatiran di matanya. Raja Cai Ning mengayunkan tombaknya, menyapu langit dan bumi, menghancurkan kehampaan. Ketiganya dan pemimpin Sekte Dewa Darah buru-buru menghindar, secara bersamaan menggunakan kekuatan dan senjata suci untuk melawan Raja Cai Ning. Setelah pertempuran ini, ketiga pria itu dan pemimpin Sekte Dewa Darah menyadari bahwa bahkan jika mereka berempat bersatu, mereka bukanlah tandingan Raja Cai Ning. Kini, mereka tidak lagi berniat bertarung sampai mati dengan Raja Cai Ning,
melainkan hanya ingin mencari cara untuk meninggalkan tempat ini. Tidak ada cara lain, ayo kita minta bantuan istana. Ketiga pria itu bertukar pandang, menyadari bahwa berlarut-larut bukanlah solusi, dan memutuskan untuk meminta bantuan dari istana. Petik 2. Setelah sinyal darurat dikirim, ketiga pria itu dan pemimpin Sekte Dewa Darah terus melawan Raja Chaining sambil menunggu pertolongan. Pemimpin Sekte Dewa Darah, ini semua salahmu. Jika kau langsung pergi bersama kami saat kami bergerak, kami tidak akan berada dalam situasi ini. Jika kami pergi saat itu, Raja Chaining tidak akan sempat mengeluarkan segel kerajaan untuk menyegel kekosongan. Kita bahkan tidak tahu apa gunanya orang di tangannya itu, mengapa kita harus mencarinya. Ketiga pria itu berteriak marah kepada pemimpin Sekte Dewa Darah. Pemimpin Sekte Dewa Darah tetap diam, menghindari serangan Raja Chaining. Lin Bai ditawan oleh pemimpin Sekte Dewa Darah, yang terus-menerus melindunginya dari sisa kekuatan serangan. Lagi pula, tubuh Lin Bai akan menjadi miliknya, jadi pemimpin Sekte Dewa Darah tidak ingin tubuh fisik Lin Bai mati. Jika bukan karena perlindungan terus-menerus dari pemimpin Sekte Dewa Darah, Lin Bai mungkin sudah lama dilenyapkan oleh sisa kekuatan serangan Raja Chaining. Gemuruh. Saat itu, ruang yang disegel oleh segel Raja tiba-tiba bergetar. Langit runtuh, bumi tenggelam, dan sebuah tangan raksasa terulur dari kehampaan, menghancurkan ruang dan sekaligus menggenggam pemimpin Sekte Dewa Darah dan 3 orang lainnya di telapak tangannya. Melihat tangan raksasa ini terulur dari kehampaan dan meraih mereka, 3 orang lainnya dan pemimpin Sekte Dewa Darah menghela napas lega. Bala bantuan telah tiba. Mereka selamat. Tangan Netherworld Agung. Raja Chaining menatap tangan hitam yang muncul dari kehampaan gelap, lalu meraung marah, jadi itu sisa-sisa Istana Iblis 9 Netherworld. Sudah kuduga, ahli buah dao primordial dari kerajaan Chu itu berani melanggar hukum besi Chu. Ingin menyelamatkan orang. Kau bertanya padaku duluan. Menghadapi tangan raksasa itu, Raja Chaining tak menunjukkan rasa takut, menunggangi naganya mengejar, tombaknya memancarkan cahaya menyilaukan. Tombak itu mengenai jari manis tangan hitam itu, dan dengan dentuman keras, jari itu hancur berkeping-keping. Dan tepat di bawah jari itu terdapat pemimpin Sekte Dewa Darah dan Lin Bai. Mati, alis Raja Chaining yang bagaikan pedang berkerut, wajahnya memerah karena marah, saat ia mengayunkan tombaknya. Dalam serangan yang dahsyat, pemimpin Sekte Dewa Darah ketakutan, buru-buru mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan, tetapi ia tak berdaya melawan serangan Raja Chaining. Tombak itu jatuh. Tubuh dan jiwa pemimpin Sekte Dewa Darah langsung hancur. Tidak, jeritan melengking pemimpin Sekte Dewa Darah menggema di telinganya. Lin Bai, yang terbebas dari belenggu pemimpin Sekte Dewa Darah, ditarik oleh kekuatan lembut dan mendarat di kepala naga itu. Krak, krak, krak. Tangan hitam itu perlahan mundur ke dalam kehampaan, menghilang tanpa jejak. Ruang yang hancur juga tampak pulih. Raja Chaining berdiri di atas kepala naga itu, mengamati sekeliling dengan dingin, dan mendengus, aku benar-benar tidak menyangka sisa-sisa Istana Iblis 9 Nether begitu sombong. Kemudian, Raja Chaining menoleh ke arah Lin Bai dan berkata, siapa sebenarnya kau? Mengapa Istana Iblis 9 Nether bersusah payah menangkapmu? Raja Chaining mengira Lin Bai mungkin menyimpan rahasia, jadi ia sengaja menyelamatkan Lin Bai ketika ia membunuh pemimpin Sekte Dewa Darah. Lin Bai berbaring di atas kepala naga itu, menatap Raja Chaining dengan kekaguman di matanya. Ini adalah pria yang kejam. Ia telah bertarung sendirian melawan 4 ahli di tingkat buah dao primordial, namun tidak dirugikan. Terlebih lagi, ia telah menyebabkan 1 ahli kehilangan tubuh fisiknya, dan yang lainnya kehilangan separuh tubuhnya. Jika bukan karena campur tangan seorang tokoh kuat di Istana 9 Netherworld, yang menggunakan tangan Netherworld Agung, untuk menyingkirkan mereka dari kejauhan, ketiganya, bersama dengan pemimpin Sekte Dewa Darah, kemungkinan besar telah dibunuh oleh Raja Chaining hari ini. Saat ini, Lin Bai benar-benar memahami arti dan kekuatan dari frasa, kekuatan puncak. Dengan kekuatan Raja Chaining, ia dapat dengan mudah menyapu bersih sebagian besar tokoh kuat di 5 keluarga dan 7 sekte. Jika Raja Chaining memimpin pasukannya, ia kemungkinan besar dapat dengan mudah memusnahkan salah satu dari 5 keluarga dan 7 sekte. Di wilayah kerajaan Chu, terdapat 11 raja militer lain dengan kekuatan yang setara dengan Raja Chaining. Setelah masalah ini terselesaikan, Raja Chaining, menunggangi naganya, berbalik dan terbang menuju Pangeran Chen. Pangeran Chen dan tokoh-tokoh kuat dari 5 keluarga dan 7 sekte telah mundur ke puncak gunung yang jaraknya sejuta mil. Naga itu merobek awan, turun dari langit, dan mendarat di puncak gunung. Raja Chaining, menggendong Lin Bai di satu tangan, melompat turun dari punggung naga dan membungkuk kepada Pangeran Chen, berkata, Yang Mulia, jenderal musuh yang menyerang telah dipukul mundur. Paman, Anda telah bekerja keras,
kata Pangeran Chen sambil tersenyum. Ini semua demi stabilitas Chu, saya tidak berani menyebutnya kerja keras. Raja Chaining tersenyum, melemparkan Lin Bai ke hadapan Pangeran Chen, dan berkata, saya menemukan orang-orang itu menyerang karena anak ini, jadi saya secara khusus menangkapnya. Saudara Lin, seru Pangeran Chen, mengenali prajurit yang terbaring di tanah, hampir tidak dapat dikenali sebagai manusia, sebagai Lin Bai. Chu Junyou bergegas menghampiri, mengeluarkan beberapa pil berkualitas tinggi dari jubahnya, dan memberikannya kepada Lin Bai untuk menstabilkan lukanya. Raja Chaining langsung mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, Yang Mulia, orang ini memiliki hubungan yang rumit dengan sisa-sisa itu. Dengan begitu banyak orang di sekitar, Raja Chaining tidak secara langsung mengungkapkan asal-usul ketiga ahli buah Hunyuan Dao, agar berita itu tidak menyebar dan menyebabkan kepanikan di dalam Chu. Paman, namanya Lin Bai. Dia salah satu dari 3 murid paling terkemuka dari Sekte Tianshui dan juga temanku. Dia jelas bukan musuh, kata Pangeran Chen kepada Pangeran Chaining. Pupil mata Pangeran Chaining mengerut, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah, dan dia tidak berkata apa-apa lagi. Zumo, teriak Pangeran Chaining. Zumo, yang berdiri di kejauhan, bergegas menghampiri dan membungkuk, salam, Yang Mulia. Pangeran Chaining berkata, sebagian besar ahli Sekte Dewa Darah telah gugur. Sekarang para pengikut telah berhamburan seperti burung dan binatang buas. Anda harus segera memimpin prajurit divisi Zhaoxing dan pasukan saya untuk mengejar para prajurit Sekte Dewa Darah. Bunuh mereka yang harus dibunuh, dan tangkap mereka yang harus ditangkap. Baik, Tuan. Setelah Zumo menerima perintah itu, para prajurit divisi Zhaoxing sekali lagi pergi ke Gunung Wangu untuk membersihkan medan perang. Pemimpin Sekte Dewa Darah telah meninggal, dan sebelum kematiannya, ia telah mengekstrak semua Dewa Darah dari tubuh para ahli Sekte Dewa Darah, menyebabkan kematian banyak orang. Kini kultus Dewa Darah bagaikan tumpukan pasir lepas, berserakan bagai burung dan binatang buas. Para prajurit divisi Zhaoxing hanya perlu menangkap mereka yang berguna. Bab 5265 Tirai Jatuh. Dalam pertempuran Gunung 10.000 Tulang, pemimpin Sekte Dewa Darah terbunuh, dan sejumlah besar pengikutnya tewas. Mereka yang menolak pergi berhamburan dan melarikan diri. Para prajurit divisi Zhaoxing dan pasukan Raja Chaining memasuki ke Zhu dan melancarkan pencarian besar-besaran untuk sisa-sisa Sekte Dewa Darah. Namun, banyak dari sisa-sisa ini telah melarikan diri ke segala arah, sehingga sulit untuk menangkap mereka semua sekaligus. Oleh karena itu, pekerjaan pembersihan sangat besar dan akan memakan banyak waktu. Yang Mulia Pangeran Chen, kota Fengling telah dibersihkan, dan kita dapat tinggal di sana untuk sementara. Lapor Zumo. Pangeran Chen mengangguk dan mengatur agar kamp tentara pusat ditempatkan di kota Fengling. Para ahli dari 5 keluarga dan 7 sekte pergi ke kota Fengling untuk beristirahat sementara divisi Zhaoxing dan pasukan Raja Chaining terus mencari para prajurit Sekte Dewa Darah yang telah melarikan diri dari Gunung 10.000 Tulang. Di dalam kota Fengling, Pangeran Chen memberikan akomodasi kepada para ahli dari 5 keluarga dan 7 sekte, lalu mengirim Lin Bai ke kantor pemerintahan Sekte Tianshui. Setelah Lin Bai diselamatkan oleh Pangeran Chaining, sang pangeran berasumsi bahwa Lin Bai memiliki hubungan dekat dengan Istana Iblis 9 Neter, sehingga setelah menyelamatkannya, Lin Bai mengalami koma. Lin Bai baru terbangun dengan lesu setelah dibawa kembali ke kediamannya di Sekte Tianshui di kota Fengling. Bahkan, sebelum membuka mata, Lin Bai merasakan puluhan seniman bela diri berjaga di dalam dan di luar ruangan. Tetua ketiga dan Tetua Zheng Yuan berada di dalam, menyaksikan luka Lin Bai membaik. Tetua, panggil Lin Bai lemah saat ia terbangun. Tetua ketiga dan Zheng Yuan menghela napas lega, jika terjadi sesuatu pada Lin Bai, mereka pasti tidak akan mampu menjelaskannya kepada pemimpin sekte. Syukurlah kau baik-baik saja. Lukamu parah, fokuslah pada penyembuhan, kata Zheng Yuan dengan tenang. Tetua ketiga berkata, Yang Mulia Pangeran Chen mengirimkan banyak pil penyembuh, yang dapat membantumu pulih dengan cepat. Tak lama kemudian, Qiao Mo, Qin Yao, Yi Gu, dan yang lainnya, mendengar Lin Bai telah bangun, datang mengunjunginya. Dalam sekejap, ruangan itu dipenuhi para pendekar. Lin Bai bertanya, apakah masalah Sekte Dewa Darah sudah selesai? Tetua ketiga tersenyum getir, tidak semudah itu. Lin Bai berpikir sejenak, lalu berkata, Raja Chaining membunuh pemimpin Sekte Dewa Darah, bukankah masalah ini masih belum selesai? Zheng Yuan berkata dengan dingin, membunuh pemimpin Sekte Dewa Darah hanya berarti Sekte Dewa Darah sudah selesai, tetapi selama masih ada satu anggota Sekte Dewa Darah yang hidup, mereka tidak akan berhenti. Karena Dewa Darah di dalam diri mereka perlu diisi ulang dengan darah secara teratur, mereka pasti akan melakukan pembunuhan lebih lanjut. Namun, secara keseluruhan, pemusnahan Sekte Dewa Darah di Kesu telah berhasil diselesaikan.
Selanjutnya adalah sentuhan akhir. Tetua ketiga berkata, Luo Chong dan penguasa kota Wen telah ditangkap hidup-hidup oleh divisi Zhaoxing. Selama Yang Mulia Pangeran Chen bisa mendapatkan informasi yang berguna dari mereka, para pejabat di Kesu yang dirusak oleh Sekte Dewa Darah tak akan lolos dari maut. Tentu saja, ini bukan hal yang perlu kita khawatirkan. Yang Mulia Pangeran Chen dan divisi Zhaoxing akan menanganinya sendiri. Lin Bai perlahan-lahan memahami makna di balik kata-kata tetua ketiga dan tetua Zheng Yuan. Situasi di Kezu sebagian besar telah berakhir. Pemimpin Sekte Dewa Darah telah terbunuh, dan sekte tersebut kini hanya tersisa namanya saja. Namun, banyak anggota Sekte Dewa Darah telah berpencar dan melarikan diri. Jika mereka tidak mati, Kezu pasti akan kembali dilanda kekacauan cepat atau lambat. Lebih lanjut, ada masalah kedua. Bahkan, setelah Sekte Dewa Darah runtuh, banyak pejabat di Kezu telah dirusak olehnya, dan orang-orang ini perlu ditangani secara bertahap. Untuk menangani mereka, kita harus mulai dengan penguasa kota Wen dan Luo Chong. Jika mereka bersedia maju dan bersaksi, dan kesaksian mereka cocok dengan daftar yang ditinggalkan Li Tianen, baik saksi maupun bukti, maka tidak seorang pun dari pejabat itu yang akan lolos. Ini adalah tugas besar yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun, masalah ini tidak lagi membutuhkan bantuan 5 keluarga dan 7 sekte, divisi Zhaoxing secara alami akan menanganinya. Tetua ketiga bertanya, Lin Bai, Chen Yule, putra suci keluarga Chen, mengatakan bahwa kalian berdua ditangkap oleh penguasa kota Wen dan dibawa ke Gunung Wangu, lalu kalian diam-diam dibawa pergi oleh penguasa kota Wen. Mengapa demikian, Lin? Bai sama sekali tidak menganggap pertanyaan tetua ketiga mendadak. Banyak seniman bela diri dapat melihat bahwa Lin Bai dibawa pergi secara diam-diam oleh penguasa kota Wen, dan pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Terlebih lagi, ketika Pangeran Chai Ning akhirnya bergerak, pemimpin Sekte Dewa Darah mati-matian berusaha membawa Lin Bai pergi, yang juga mencurigakan. Pangeran Chai Ning bahkan pernah curiga bahwa Lin Bai memiliki hubungan yang mendalam dengan sisa-sisa Istana Iblis Sembilan Neter, tetapi karena Yang Mulia Pangeran Chen melindunginya, Pangeran Chai Ning tidak menyelidiki lebih lanjut. Lin Bai menjelaskan, pemimpin Sekte Dewa Darah diracuni oleh 5 tanda pembusukan, yang mematikan dari lembah serangga perbatasan selatan. Tubuh dan jiwanya terkikis oleh racun itu, dan ia berada di ambang kematian. Ia merancang cara cerdas untuk menyembuhkan racun itu, merasuki tubuh seniman bela diri lain dan terlahir kembali. Chen Yule dan aku sama-sama ditangkap, tetapi aku dikirim ke pemimpin Sekte Dewa Darah terlebih dahulu. Jika pemimpin Sekte Dewa Darah gagal merasukiku, Chen Yule akan menjadi yang berikutnya. Sayangnya, sebelum pemimpin Sekte Dewa Darah sempat bersiap untuk merasuki seseorang, Yang Mulia Pangeran Chen memimpin pasukannya ke sana, dan dengan demikian aku selamat. Hati Lin Bai mencelos, dan ia dengan cepat dan cerdik menjelaskan situasinya. Terlebih lagi, penjelasan Lin Bai dapat diverifikasi secara historis. Jika divisi Zhaoxing menyelidiki secara menyeluruh, mereka pasti akan menemukan racun, 5 tanda pembusukan, dari lembah serangga perbatasan selatan. Dan tahu bahwa merasuki juga merupakan jalan menuju kelahiran kembali. Oleh karena itu, penjelasan Lin Bai hampir tanpa celah. Begitu, tetua ketiga tiba-tiba mengerti dan berkata, meskipun Chen Yule ditangkap, ia memiliki senjata ajaib penyelamat nyawa. Ia melarikan diri dari Gunung 10.000 Tulang dengan luka parah, dan dialah yang menyampaikan berita itu kepada Yang Mulia Pangeran Chen. Itulah sebabnya Yang Mulia mengirimkan pasukan besar untuk mengepung dan memusnahkannya. Chen Yule telah memberikan kontribusi besar dalam menghancurkan Sekte Dewa Darah kali ini. Mengingat status keluarga Chen di Kerajaan Chu, jasa Chen Yule kali ini kemungkinan besar akan membuat Kerajaan Chu memberikan pengecualian dan menganugerahkan gelar Markis kepadanya. Dianugerahi. Gelar Markis adalah impian setiap seniman bela diri di Chu. Tentu saja, para Markis Chu juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Kalian harus fokus menyembuhkan luka-luka kalian. Kita mungkin tidak bisa meninggalkan kota Fengling untuk sementara waktu. Kita harus menunggu sampai situasi di Kesu stabil sebelum kita bisa pergi. Selama ini, jangan berkeliaran. Tetaplah di sisi kami. Kali ini, tetua ketiga benar-benar tidak berani membiarkan Lin Bai keluar dengan bebas. Kali ini, ia diperintahkan untuk datang ke kota Fengling, dan setelah beberapa kali berliku-liku, Lin Bai hampir kehilangan nyawanya. Jika Lin Bai mati, tetua ketiga dan Zheng Yuan akan kesulitan menjelaskan diri mereka kepada sekte sekembalinya mereka. Lin Bai mengangguk setuju. Kenyataannya, Lin Bai bahkan tidak bisa melarikan diri sekarang. Selama pertempuran besar di Gunung 10.000 Tulang, Lin Bai bertarung melawan Sekte Dewa Darah selama beberapa hari. Meskipun pemimpin Sekte Dewa Darah tidak berniat membunuhnya dan tidak mengerahkan seluruh kekuatannya, Lin Bai tetap membayar harga yang mahal. Dari jiwa hingga tubuh fisiknya,
ia menderita luka yang sangat serius. Kemudian, ia secara pribadi menyaksikan pertempuran antara Raja Chaining dan 4 ahli di tingkat buah Dao Hunyuan. Bahkan gempa susulan saja sudah sangat berat bagi Lin Bai. Saat itu, Lin Bai sudah terluka, dan gempa susulan tersebut memperburuk kondisinya. Kini, bahkan dengan pil penyembuh yang diberikan oleh tetua ketiga dan Pangeran Chen di kota Fengling, Lin Bai tidak akan bisa pulih sepenuhnya tanpa perawatan setidaknya setengah bulan.